Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mr. Hadi di Hadi Hadir Channel. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran Islamic Studies, yaitu pelajaran yang ketiga, iman kepada takdir Allah. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya di dunia ini ada banyak sekali kejadian. Kadang ada orang meninggal, ada bencana alam. Bahkan pada waktu yang bersamaan itu ada banyak sekali kejadian. Contoh yang nyata sekarang, Mister sedang berbicara pada kalian semua melalui video ini. Kemudian kalian mungkin ada yang sedang mendengarkan ketika Mister sedang membuat video ini. Mungkin kalian ada yang sedang makan, ada yang sedang main, ada yang sedang macam-macam, banyak sekali. Nah, rentetan kejadian yang sebegitu banyaknya, apakah itu terjadi begitu saja? Apakah terjadi secara kebetulan? Tentu saja jawabannya tidak. Itu semua terjadi, ada yang mengatur. Itu semua terjadi, ada yang menciptakan. Siapa yang mengatur? Siapa yang menciptakan? Tentu saja jawabnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Besar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan, kita akan membahas tentang ketentuan Allah. Tentang ketentuan Allah. Tadi Mister sampaikan bahwa semua kejadian yang ada di bumi ini semuanya sudah diatur, sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kita sekarang akan berbicara tentang ketentuan Allah. Oke, ketentuan Allah itu ada dua macam ya. Kalau kita belajar dalam Islam, yaitu ada qada dan ada qadar. Yang pertama qada. Qada secara bahasa artinya adalah pemutusan atau hukuman atau perintah atau pemberitaan. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas qada secara bahasa, tapi kita akan membahas qada secara istilah. Apa itu secara istilah? Yaitu pengetahuan masa lampau yang ada pada zaman azali. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya apa yang terjadi di dunia ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Nah, Allah mencatat semuanya dari awal sampai akhir, dari yang besar sampai yang kecil, semuanya di Lauh Mahfuz. Apa itu Lauh Mahfuz? Itu tempat untuk mencatat ketentuan-ketentuan Allah pada zaman azali. Zaman azali itu zaman sebelum diciptakannya manusia. Nah, itu yang pertama, qada. Jadi pengetahuan yang lampau yang ada pada zaman azali, atau bisa dibilang qada itu ketentuan Allah yang ada pada zaman azali. Tuh ya. Yang kedua yaitu qadar. Apa itu qadar? Qadar itu ciptaan, terjadinya suatu ciptaan yang sesuai dengan penetapan atau qada. Jadi simpelnya jadinya qada Allah, ya, terjadinya qada. Salah satu contoh, dulu pada zaman azali Allah sudah mencatat bahwasanya nanti akan ada orang yang namanya Mr. Hadi berbaju merah, memakai peci hitam, kemudian membuat video pada waktu sekarang. Nah, itu dulu kodoknya. Nah, sekarang sudah terjadi, namanya qadar. Nah, contoh lain, kalian sudah masuk SDIP, sekolah di SDIP Darussalam.
kalian sekolah di SDIP Darussalam. Nah, 20 tahun yang lalu waktu kalian belum lahir, ketentuan itu masih bisa disebut kodok. Namun sekarang setelah hal itu benar-benar terjadi, setelah kalian benar-benar sekolah di SDIP Darussalam, itu namanya qadar. Nah, itu ya. Jadi qada itu ketentuan Allah dari sejak zaman azali, dan itu belum terjadi. Setelah terjadi namanya qadar. Nah, itu ya. Nah, kedua-duanya ini baik qada maupun qadar biasanya disebut takdir. Walaupun kecenderungan kita yang disebut takdir itu lebih kepada qadar ya. Tidak hanya bukan qada tapi qadar. Jadi takdir itu ketika sudah terjadi. Kalau belum terjadi namanya bukan takdir. Nah, seumpamanya kalian sekolah di SDIP Darussalam, kemudian sekarang sudah kelas 6. Nah, sekarang sudah kelas 6, kelasnya di 6A, itu sudah terjadi. Itu berarti sudah menjadi takdir kalian, sudah menjadi takdir, sudah menjadi qadar kali. Sudah menjadi takdir kalian ya. Atau dalam istilah qada dan qadar itu disebut qadar. Itu ya. Kita wajib beriman kepada qada dan qadar karena itu merupakan salah satu rukun iman yang ke-6 ya. Ingat ya, qada dan iman kepada qada dan qadar itu rukun iman yang ke-6. Yang pertama tentunya iman kepada Allah. Nah, ini kan pelajaran kelas 1 ya. Yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah. Kemudian yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang keenam, yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Qada adalah rahasia Allah, itu kan belum terjadi. Maka dari itu meskipun kita sudah ditentukan mau A mau B, itu sudah ditentukan, itu masih rahasia Allah dan belum terjadi. Maka dari itu kita sebagai manusia harus optimis untuk mengerjakan atau melakukan hal-hal yang positif tentunya ya. Seumpamanya kita punya cita-cita, kita punya keinginan, kita harus bersungguh-sungguh mewujudkannya. Seumpamanya pengen mempunyai nilai yang tinggi, tentunya harus dengan belajar yang giat gitu. Pengen pandai tentunya harus dengan belajar gitu ya. Tuh. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma fi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang artinya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu mau untuk mengubah diri mereka sendiri. Ya. Itu maksudnya apa? Pada dasarnya Allah itu sudah memberikan kita anugerah, sudah memberikan kita nikmat banyak sekali. Bahkan nikmat dalam suatu ayat, nikmat Allah yang kita dapatkan itu tidak dapat dihitung. Itu banyak sekali. Nah, apabila kita tidak bersyukur, kita malah kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan, maka Allah akan mengubah nikmat kita. Nah, di ayat lain dijelaskan, barang siapa mensyukuri nikmat maka akan ditambah, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka dia akan diazab, akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Nah, ini maksud ayat ini ya. Ketika kita mempunyai nikmat kemudian kita tidak bersyukur, kemudian nanti kita akan diazab. Jadi Allah itu tidak akan mengubah nikmat kita
kita sudah diberi nikmat, kita sudah ditentukan sama Allah nikmat yang banyak sekali. Allah tidak akan mengubah nikmat kita kecuali mungkin kitanya sendiri, karena kitanya tidak bersyukur, jadi Allah mengubahnya. Itu ya. Oke, itu tentang qada dan qadar Allah. Seperti yang sudah tadi Mister sampaikan, bahwa qada dan qadar, iman kepada kita wajib beriman kepada qada dan qadar ya. Kita meyakini bahwa apa yang terjadi di dunia ini, dari yang besar sampai yang kecil, itu sudah ditentukan. Jangankan Mister bilang di sini, membuat video untuk kalian, jangankan itu, jatuhnya daun saja itu ada ketentuannya ya. Tuh, itu semuanya dicatat oleh Allah. Tidak ada yang terlewat. Nah, dan kita sebagai manusia, sebagai umat Islam harus meyakini bahwa itu semua benar adanya. Dengan adanya qada dan qadar, dengan mengimani qada dan qadar, maka dari itu kita menjadi tidak sombong apabila kita sukses, apabila kita jaya, apabila posisi kita di atas, kita menjadi tidak sombong. Karena kejayaan kita, kesuksesan kita itu tidak semata-mata atas usaha dan jerih payah kita semata, tapi juga atas peran serta dan keterlibatan dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak putus asa apabila ketika kita dalam posisi yang rendah, apabila kita mendapatkan musibah, kita tidak putus asa, karena itu semua sudah menjadi ketentuan Allah. Bisa jadi apa yang menurut kita jelek, menurut kita buruk, bisa jadi itu baik menurut Allah. Maka dari itu kita tidak dengan mengetahui adanya ketentuan Allah ini, kita menjadi tidak putus asa ketika kita menerima musibah. Nah, itu ya. Tuh, kemudian tadi yang pertama yaitu pengertian ya, pengertian. Kemudian yang kedua, kita wajib mengimani qada dan qadar. Yang ketiga, tentang ketentuan baik dan ketentuan buruk. Ketika ada orang yang melakukan hal yang baik, apakah itu sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah, atau mungkin ketika ada orang yang melakukan hal yang buruk, apakah itu sudah ditentukan oleh Allah? Nah, sebelum Mister menjawab itu, kita Mister akan menyampaikan bahwasanya Allah sudah memberikan kita akal dan pikiran, yang mana salah satu fungsi akal dan pikiran kita itu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sungguh akan sangat jahat sekali apabila kita yang melakukan sebuah keburukan, kita melakukan sebuah kejahatan, lalu kita berpangku tangan, kita mengatakan bahwa semua itu sudah menjadi takdir Allah. Nah, itu sungguh sangat jahat, sangat buruk. Nah, tidak boleh. Kita tidak boleh menisbahkan hal-hal yang buruk kepada Allah. Kita tidak boleh menyandarkan hal-hal yang buruk kepada Allah. Ya, meskipun hakikatnya semua yang terjadi di dunia ini semua tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila kita melakukan hal-hal yang baik, itu berarti kita lari dari takdir yang buruk. Dan apabila kita melakukan hal-hal yang buruk, itu berarti kita lari atau menjauh dari takdir yang baik. Itu ya. Itu mengenai ketentuan yang baik dan ketentuan yang buruk. Nah, juga ada hikmah apa? Hikmah apa ketika kita beriman
kepada kodo dan qadar. Di buku paket kalian, itu buku paket akidah akhlak, itu di halaman 42 itu ada hikmah beriman kepada kodo dan qadar. Yang pertama, terhindar dari segala bentuk kesyirikan. Nah, ini artinya kita menjadi terhindar dari syirik karena kita paham semua yang terjadi itu ada yang mengatur, ada yang menciptakan. Siapa? Allah. Nah, semua yang terjadi ini tidak mungkin terjadi begitu saja secara kebetulan, ya. Kemudian hikmah yang kedua, mampu bersikap istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita dengan tahu adanya qada dan qadar, kita menjadi optimis. Kita harus berusaha melakukan hal-hal yang baik secara terus-menerus, karena kita sudah diberikan akal untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka kita pakai itu, kita gunakan itu, kita syukuri dengan menggunakannya dengan baik agar nikmat kita terus bertambah gitu. Kemudian senantiasa bersikap waspada dan hati-hati. Nah, ini hikmah, sabar dalam menghadapi segala permasalahan yang dihadapi. Intinya ini. Jadi intinya bukan menjadi apa kita, apakah kita nanti sukses atau tidak, apakah kita di atas atau di bawah. Tentu saja itu penting, tapi yang lebih penting lagi, bagaimana sikap kita menerima atau menghadapi qada dan qadar Allah. Nah, itu yang penting. Ketika kita mendapatkan nikmat, tentu kita harus bersyukur, dan ketika kita mendapatkan musibah, kita harus bersabar. Betul. Nah, terhindar dari sifat putus asa tadi sudah Mister sampaikan, ya. Kemudian tenang dalam mengarungi kehidupan, sebab segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdir Allah. Allah Maha mengetahui, ya, Allah Maha mengetahui, sementara kita manusia tidak mengetahui kecuali yang diberitakan oleh Allah melalui nabinya atau melalui orang-orang soleh. Kemudian tetap semangat beramal, bekerja dan bertawakal kepada Allah. Nah, kita harus senantiasa bertawakal. Apa sih bertawakal? Bertawakal itu berserah diri kepada Allah, tentunya setelah berusaha, ya. Berserah diri setelah berusaha. Ikhtiar setelah ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha secara sungguh-sungguh. Jadi tawakal itu bukan berarti pasrah begitu saja, tapi berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha. Seumpamanya kita pengen mendapatkan hasil nilai yang baik di semester ini, kita sudah berusaha, sudah belajar giat, kemudian semua tugas-tugasnya dilaksanakan, membaca, menghafalkan surat-surat yang harus dihafalkan. Nah, sudah berusaha sedemikian rupa, sudah berusaha sebaik mungkin. Nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah. Apakah kita menjadi juara seumpamanya atau tidak. Seandainya menjadi juara, kita tidak boleh sombong, dan seandainya kita tidak juara, kita juga tidak boleh putus asa. Itu, ya. Itu saja yang dapat Mister sampaikan pada kesempatan kali ini. Allahumma fiq ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.